Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Picker Card Reading. Kali ini temanya tentang dia tidak bisa hidup tanpamu. Jadi siapa orangnya yang gak bisa hidup tanpa dirimu? Seperti biasa, aku memberikan kamu 3 pilihan karena ini fun reading, diperuntukkan untuk kolektif, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Nah, di sini 3 pilihan ini gunakan intuisi dalam memilih. Pilihan pertama ada the green stone, batu yang warna hijau. Pilihan kedua ada batu yang warna kuning. Pilihan ketiga ada batu yang warna biru. Satu, 2, 3. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. So, kalau yang namanya general reading dan fun reading ini, energinya diperuntukkan untuk membuat dirimu fun. Jadi, tidak hanya terpatok sama permasalahan hidup kamu aja, tapi ini dipilih supaya pilihan tersebut pasti ada pesan tersembunyi untuk diri kamu. So, untuk yang baru di channel aku, hi, welcome, dan aku bakalan ngasih tahu salah satu caranya untuk menggunakan intuisi adalah dengan memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan sebuah pertanyaan, lalu nanti antara diriku atau kamu sendiri yang bisa melihat pilihan yang untuk kamu yang mana. Oke? Di situ kamu perlu tahu kalau ini adalah timeless reading. Jadi mau aku ini post-nya di tahun 2021, kamu nontonnya di 2022, ini teraplikasikannya saat kamu menonton. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama, the green stone. Kalau kamu butuh waktu untuk memilih, bisa pause videonya. Oke? Halo semua untuk yang pilih the green stone. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, tentang energi orang itu. Siapa yang tidak bisa hidup tanpamu? Dan aku akan bacakan tentang pesan-pesan dari oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Perlu diingat kalau ini adalah general reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Kalau kamu mau dibuatkan secara khusus untuk dirimu, bisa book personal reading, linknya di bawah. Oke? Nomornya di bawah, tinggal dicat aja. Spirit guide, angel divine power, like God and Jesus. I'm gonna say my ghost can speak the truth, giving permission and protection to several people who pick the green stone. Tell me about the recurrent energy right now. People who pick the green stone, tell me about the recurrent energy right now. Okay. Who is the person who picked the green stone? Tell me about the recurrent energy. There's a 9 of Pentacle. Ada kehidupan penuh dengan kebahagiaan secara financial situation kamu okay. Aku melihatnya di sini Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kamu juga lagi di fase stabil, di fase yang memang mempunyai rasa keamanan. Terus dari the Four of Pentacle, aku ngelihatnya beberapa dari kalian mengingat soal masa lalu. Reminiscing about the past itu kayak kita mengenang masa-masa indah, kita nge-keep foto-foto masa lalu. Dari the Nine of Pentacle aku melihatnya kamu lagi banyak self reward sama diri sendiri, lagi banyak bersyukur sama yang di atas tentang apa yang diberikan. Di sini lagi banyak rezeki. Terus the Nine of Pentacle itu juga ngomongin sosok orang yang lumayan stabil di mental, karena kamu tahu worth kamu apa. You feel worthy. Tell me more about this person energy, the people who pick the green stone. Ada ini Virgo, kamu orang yang cukup bisa hidup sendiri, mandiri. Kamu juga, aku ngelihatnya di sini yang kamu cari malah sebenarnya kenyamanan, kedamaian. Kamu nggak mencari sebuah hal yang berbau material things sih yang aku lihat. Di sini ada yang mencari titik kedamaian, kedewasaan. Oke.
Kamu lagi di fase mencari sesuatu yang lebih berharga dalam hidup ini, tapi nggak bisa nilai pakai uang. So the Hermit, kamu adalah sosok orang yang dewasa, orang yang punya kebijaksanaan, dan di sini lagi di fase memang lagi banyak menyendiri, banyak sendiri, menikmati waktu sendiri, karena The Nine of Pentacles sama The Hermit this is single card. Bukan berarti mungkin yang nonton ini single, tapi bukan berarti hanya single aja. Kamu lebih nyaman di keadaan space kamu sendiri. Oke? Aku bakalan lihat ke energi orang tersebut. Ada Seven of Pentacles, kamu bisa dealing sama sesama Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun rising, Venus, and Vedic rising. Seven of Pentacles, aku melihat dia sosok orang yang limit sabarnya udah hampir di ujung. Sebentar ya, aku bakal konfirmasi. This person that cannot live without you energy. The Knight of Cups, orangnya cukup romantis. Dia udah gak sabar pengen datang ke kamu. The Seven of Pentacles sebenarnya orang yang lumayan fixated, terpaku. Yang aku lihat secara general dulu ya, dia lagi membangun sebuah bisnis atau membangun sebuah usaha atau membangun lagi dan merintis karir. Dari The Knight of Cups secara energi dia orang-orang yang percaya akan cinta. Aku juga ngelihatnya orang cukup bisa dibilang orang yang cukup siap dalam mau jatuh mau bangun, siap deh kalau ngomongin soal percintaan. Aku juga ngeliat di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Dia adalah orang yang cukup sensitif. Terus yang aku lihat di sini memang ready dan siap buat datang ke kamu, memberikan sebuah komitmen atau memberikan sebuah kepastian soal cinta. Kita lihat ya. Tell me more about who is this person. Ada The Strength. The Strength itu kartu Leo. Dia orang yang cukup open up ya, terbuka dan open minded. It's kind of different with you. Kamu orang yang tipenya logic and stabil. Dia lebih tipe yang menggebu-gebu fairy. The Strength itu kartu bisa dibilang you have connection yang cukup deep banget sama orang ini. Kalau kamu lihat di sini ada infinity symbol. So infinity symbol mau 1000 tahun, mau fase kehidupan berulang-ulang sampai 10 kali juga, ini gak bakalan habis koneksinya. Situ-situ terus. So, before you born in this world, sebelum kamu lahir di dunia ini, aku ngeliatnya kamu sudah punya koneksi sama orang ini. Cuman di saat ini untuk beberapa orang aja. Di saat ini untuk beberapa orang juga, ini kamu berkoneksi sama seseorang yang sudah kamu kenal dan sudah punya ikatan yang cukup kuat. The Strength soalnya kartu kenyamanan yang tumbuhnya tuh bukan berdasarkan kayak kenyamanan sekali lihat doang, enggak. Ini butuh waktu untuk tumbuh rasa kenyamanan ini. Dan aku melihatnya memang dia adalah sosok orang yang bisa membuat dirimu nyaman, memberikan kamu keamanan. So aku ngelihatnya di sini memang beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang pernah berhubungan sama kalian. Ya, sebelum kita lihat siapa orangnya, aku bakalan lihat si message-nya dari Oracle card dulu. Ada clock, need time, takes time, in time, cycle, time to heal and progress. Aku melihatnya saran untuk dirimu, ini kalian butuh waktu yang cukup lumayan ya untuk di posisi dimana ready buat kedua belah pihak bersatu. Hubungan kalian itu butuh waktu, pakai waktu dan pakai siklus. Ada waktu buat healing dan ada waktu buat berprogres. Hand of cards. Take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. So aku melihatnya di sini juga sebenarnya sarannya buat narik ulur. Kenapa? Karena kamu nggak bisa benar-benar surrender atau benar-benar menyerahkan semuanya sama orang ini atau sama menunggu seseorang yang nggak pasti. Jadi kayak narik ulur. Kalau The Strength, kalau kamu lihat dia memberikan kebebasan tapi juga secara tidak langsung mengikat. Jadi ini playing trick sebenarnya. Take a chance, ngambil kesempatan dan berani buat melakukan sesuatu. Karena kalau misalnya aku lihat di sini,
dia butuh kebebasan, tapi dia nggak kemana-mana, ngerti nggak? Karena dia punya rasa keamanan yang kuat. Jadi kalau misalnya ngomongin tarik ulur tuh, kita tahu nih situasi, kita memanipulasi keadaan seperti itu. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Aku melihatnya dia adalah orang yang suka stalking kamu, yang aku bilang fixated, itu kayak terpaku ngeliatin kamu terus. Ngapain kamu ke kamar mandi juga diliatin, kamu kemana diliatin, kamu gerak-geriknya gimana diperhatikan. Aku juga ngeliat di sini suka stalk, gaslighting tuh ibaratkan kayak manipulasi, kayak gini contohnya ya, kamu kan tahu nih orang ini stalking tapi dia bilang enggak kok, kamu ngada-ngada doang. Terus jadi kamu akhirnya bertanya-tanya sama diri sendiri, aduh ini orang nih beneran gak sih ke aku, kenapa aku bisa persepsinya salah gitu loh. Jadi dia itu suka membuat keadaan kalau diri kamu tuh kayak membuat diri kamu ragu gitu. So be careful sama hal-hal seperti itu. Ada kisses, unconditional loving, giving and receiving affection, and falling in love. Aku ngelihatnya juga benar-benar cinta ya orang ini sama kamu. Dan kalau misalnya kisses tuh ibaratkan kayak desire-nya dia memang ingin memberikan dan mendapatkan cinta yang luar biasa dari kamu. The Phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Nah, ini buat kebanyakan dari mereka itu ada fase growing up, ada fase rebirth. Kamu kalau saat ngelihat saat ini ya, mungkin ada yang rasa sebel sama orang ini, rasa kecewa sama orang ini. Nanti ada momen dimana dia tuh berubah tuh benar-benar melakukan sebuah perubahan yang drastis, yang kamu pun gak menduga dia bisa berubah seperti itu. Dan di sini dia dapat merubah sebuah keadaan percintaan juga. Walaupun kayak hubungan yang retak gak bisa dirubah, tapi dia punya kemampuan buat itu. Jadi membuat sesuatu yang memang sudah bisa dibilang sudah broken, jadi sesuatu yang baru. Let there be closeness between you, but always give each other space. Saran buat kamu, kalau lihat dari the strength kan yang aku bilang memanipulasi keadaan, membebaskan tapi mengikat. Jadi kamu membebaskan dia buat hubungan sebebas mungkin, tapi tetap dekat. Jadi ibaratkan kamu harus tahu titik kenyamanan dia di mana, titik lemahnya dia di mana. Saat kamu tahu itu, kamu membuat keadaan seolah-olah bahwa situasi ini menguntungkan untuk dia. Terus di sini let there be closeness between you. Kamu harus dekat, tapi juga harus kasih space satu sama lain. Karena kalau cinta itu bukan sesuatu yang kayak oke, dia pacar aku, oke, kamu ini aku, dan kamu cari approval buat orang lain, cari approval sama orang-orang. Kayak kamu tuh harus showing off aku kemana-mana, gak harus kayak gitu kok, gitu. Okay? Ada deep in your heart, you already know the answer, do what feels right, dan kamu tahu sebenarnya. Yang nonton ini kalian tahu siapa orangnya, dan kamu harus tahu cara ngelakuin sesuatu yang ibaratkan yang kamu lakukan udah benar, kamu udah tahu harus ngapain, tinggal dilakukan aja. Balance, love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenge. Jadi dia tuh nggak harus mempunyai perasaan atau nggak harus mempunyai keyakinan yang sama-sama kamu, gak harus sama kamu tentang tujuan dan segala macam. Yang penting harus benar-benar bisa support satu sama lain. Ada beware of what you're projecting, for the quality you admire in one another are qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. Hati-hati sama apa yang kamu inginkan, quality apa yang kamu ingin dari orang tersebut. Karena dua-duanya harus, kayak misalnya
ibaratkan kayak pepatah yang ngomong kamu menarik seseorang yang cerminan dirimu. Ini tuh beneran exist. So, kalau misalnya kamu mau menarik seseorang, kamu bercermin dulu. Dan itu tuh harus equal. Misalnya kamu menginginkan seorang yang, aku mau orang yang perhatian banget sama aku, ya kamu juga harus mampu untuk memberikan itu gitu. Jadi equal, sesuatu yang benar-benar seimbang. Wait, don't rush into it, allow nature to take its closure. Jadi yang aku bilang ini, tunggu momennya, jangan buru-buru. Takes time. Kita bakal lihat ya orangnya siapa. Oh, mau pakai ini. Okay. Spirit Guide, Angel Divine Power, Athlete Card, Goddesses. Tell me more about who is this person that cannot live without you. Ada Queen of Cups. Dia orang yang memang memprioritaskan dirimu, atau memang bisa dibilang di hatinya dia cuma ada dirimu. Dia orang yang cukup sensitif, baperan orangnya. Dia juga orang yang punya water element yang lumayan besar, bisa Scorpio, Cancer. Di sini juga ada Eropan, Pisces, Taurus, Libra. Orang yang tradisional. Dia mempunyai restriction kalau ngomongin hal-hal yang berbau hubungan hanya seksual aja atau ketertarikan seksual aja. Dia tuh agak membatasi. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya banget. So kalau dari Eropan itu orang yang cukup tradisional, mannernya bagus. Terus aku juga ngeliat di sini dia mempunyai keyakinan yang lumayan memberikan dia kenyamanan. So keyakinan soal prinsipal, keyakinan soal agama, dia sangat kuat. Di sini ada the Four of Cups. Bisa dibilang ada momen dimana kamu menawarkan sesuatu sama dia nggak accepted, dan sebaliknya seperti itu. Dia menawarkan sesuatu ke kamu nggak terima itu. So kalau misalnya kamu nanya siapa orangnya, kadang-kadang tidak sesuai sama ekspektasi memang. Ada Ten of Cups. Ini bisa dibilang dia punya keluarga yang harmonis ya. Dia mempunyai proyeksi tentang keluarga yang bagi dia tuh keluarga harus seperti ini, indah. Dan aku melihatnya cukup konten orangnya. Konten tuh dalam arti dia orang yang cukup nyaman di kehidupannya dia sendiri, di keluarganya dia. Keluarganya memberikan dia kenyamanan. Orang yang suka bermimpi, suka daydreaming, suka menghalu. Kita lihat tentang message-nya, outcome of the situation. Kalau kamu nanya tentang fisik, orang ini terlihat indah dilihat. Karena kalau the Queen of Cups udah pasti tipe orang yang paling bisa dibilang paling halus kulitnya. Terus orang yang cukup beauty-nya tuh kadang-kadang melebihi standar. Jadi kalau misal pun dia laki-laki, dia agak standarnya agak di atas. Terus juga di sini aku ngelihatnya orang yang cukup modest pakaiannya. Dia nggak suka pakaian yang aneh-aneh. Tell me about the outcome of the situation. Ada the moon. Tidak dipungkiri kamu sama dia ada sebuah perbedaan. Bisa perbedaan prinsip, perbedaan etisnya, dan perbedaan warna kulit. So di sini memang ada yang membatasi ya, terutama keyakinan kamu, prinsip kamu in marriage life atau di hubungan komitmen, prinsipnya agak berbeda. Di sini ada Eight of Cups, ada peluang. Ada the world, ada regeneration, yang aku bilang like a phoenix. Dia itu nanti ada momen dimana hubungan kamu akan tumbuh lagi. Jadi kalau tumbuh lagi tuh diregenerasi, ibaratkan diperbaharui, jadi sesuatu yang baru. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kamu mau book personal reading, silakan, linknya di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut juga boleh, tinggal di chat aja temanya tentang ini. Jadi kamu kalau misalnya mau request, silakan komen di kolom komentar. See you in the next reading. Bye.
Halo semua untuk yang pilih the Yellowstone. Jadi aku akan kasih tahu kamu tentang energi kamu dulu. Dan dia siapa? Dia yang tidak bisa hidup tanpamu. Ini lo fun reading ya, dan timeless. Kalau timeless itu berarti tidak terpaku sama waktu, tidak terpenjara sama waktu. Jadi kamu bisa tonton kapan aja. Dan energi ini stay like this kalau di video. Okay, so ini diperuntukkan untuk memberikan kamu energi booster, energi positif. Tinggal di enjoy and relax nontonnya. Spirit guide, angel divine power, like cutting it says, I'm gonna say my ghost who can speak the truth, give permission and protection to settle people who pick the Yellowstone. Tell me about their current energy right now. Ada the Nine of Cups, sama ada the King of the Ocean. Ada energi Aries, energi Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau kamu mau yang soal zodiak, cek Summer Rising and Venus and Vedic Rising. Jadi kalau zodiak itu bisa kesesuaian secara birth chart atau dari sifat. Oke, di sini aku ngelihatnya kamu adalah orang yang cukup powerful. Dari the King of the Ocean kelihatan kamu punya power, kamu punya wibawa, kamu punya bisa dibilang pamor yang cukup baik ya di lingkungan sekitar. Terus di sini aku juga ngeliat kamu orang yang bisa dibilang cukup tahu apa yang kamu mau. Kamu juga orang yang tegas. Dari the Nine of Cups aku juga ngeliat orang yang penuh dengan achievement, lagi puas-puasnya dalam kehidupan ya, lagi ngerasa kayak penuh dengan peluang, mendapatkan banyak peluang. Kamu juga ada 1, 2, 3 orang ada yang goal di project atau di pekerjaan, ada harapan yang terwujud. There's a lot of wish energy di sini, yang artinya kayak banyak harapan kamu yang sooner akan terwujudkan asal kamu nih tahu tetap stay in this position. Posisinya tetap jadi the King of the Ocean. King of the Ocean tuh kalau di tarot deck biasa itu energinya the Emperor. Jadi orang-orang yang cukup kuat dalam berpikir sukses. Aku juga ngeliat orang yang cukup mendominasi keadaan, sangat terkontrol ya. Kita bakal lihat lagi tentang energi kamu dari tarot deck lain. Spirit guide, angel divine power, like cutting it says, I will say my ghost can speak the truth, give me permission and protection to see through people who pick the Yellowstone energy right now. Oke, di sini juga ada the Seven of Cups. Kamu tinggal milih apa sih sebenarnya. Tapi memang ini lagi tantangan. Kamu menghadapi sebuah tantangan di mana kamu dihadapkan sama beberapa pilihan. Ini lumayan pilihannya lumayan menggoda. Jadi jangan terjebak sama sebuah temptation, karena kalau Seven of Cups biasanya kamu punya ide-ide cemerlang, cuman kebanyakan ide pergerakannya agak lamban. Karena dari di sini kamu nyaman berada di dalam bubble yang nyaman atau lingkungan yang nyaman, akhirnya jadi kenyamanan itu membelenggu diri kamu. Oke, kita lihat tentang orang itu. Dia tidak bisa hidup tanpamu, siapa? Who is this person that cannot live without the people who pick the Yellowstone? Ada the Six of Cups. Orang dari masa lalu. Orangnya cukup mempunyai perbedaan umur antara kamu sama dia. Di sini energinya energi orang-orang yang bisa dibilang lagi fase reflektif, fase dimana dia bercermin sama dirinya sendiri. Ini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi Aquarius, the Star. Orangnya cukup populer, cukup disenangi banyak orang. Aku juga ngeliat di sini orang yang penuh dengan banyak harapan juga, full of hope. Dia orang yang mudah percaya. Terus aku juga ngeliat di sini healingnya juga bagus. Oke, healing energinya bagus. Dia bisa membuat orang lain nyaman dengan mudah, disukai banyak orang dengan tutur kata atau cara dia berbicara. Pembawaannya dia memang pembawaan yang anggun, pembawaan yang berwibawa. Orangnya cukup dermawan yang aku lihat. Di sini energi orang itu memang lagi meraih sebuah mimpi ya. Tell me more about who is this person.
ini orang yang sudah kamu kenal. Pertama kamu kenalnya lewat teman kamu. Ini bisa kamu di satu pekerjaan yang sama, satu kantor, satu tempat kuliah, atau kalian mempunyai lini pekerjaan yang sama, bidangnya sama. Bisa juga dia memahami pekerjaan kamu memahami pekerjaan dia. Contoh ya, dia supplier susu, kamu jualan susu, contohnya gitu. Atau dia supplier kopi, kamu barista. Itu kan ada sesuatu yang sama ya, garis pekerjaannya. Jadi di sini ada sebuah persamaan di area itu. Terus ada juga energinya saat ini memang lagi merintis atau membangun sebuah usaha. Ini agak mirip kayak nomor 1, cuman kalau ini lebih jelas dia membangun usaha sama temannya. Aku bakalan lihat siapa orang ini yang tidak bisa hidup tanpa dirimu. Who is this person that cannot live without you? Who is this person that cannot live without the people who pick the yellow stone? Ada energi fire, Aries, Sagittarius. Orangnya cukup kemudian ya. Ada Three of Pentacle lagi. Ada the Queen of the Ocean, the Queen of Swords. Di sini energi Gemini, Libra, Aquarius. Cuman yang aku lihat di sini dia orang yang cukup berani untuk menerima tantangan. Dia orang yang cukup mandiri, orang yang tegas. Aku juga ngeliat dia tipe orang yang memang lebih baik, dia lebih prefer kalau misalkan kenal di percintaan pun dikenalin sama temennya atau di lingkungan yang sama, jadi di circle yang sama. Aku melihat dia cukup pandai dalam melaksanakan karirnya dia orang yang cukup pandai dalam berbicara. Dia itu sangat menjunjung tinggi logika, cuman yang aku lihat di sini memang ada sisi childishnya ya. Sisi childishnya adalah dia tuh kemudian parah. Ini lebih seperti kayak The Nine of Wands, sama di sini aku melihat energi di mana dia tuh kayak a little bit childish memang. Agak childish, kemudiannya itu karena gampang bosan orangnya. Dia mau everything fast, mau sesuatu segala macam tuh yang cepat gitu. Oke, aku bakalan lihat dari tarot deck yang lain. Tell me more about who is this person. Dia unstable ya, jadi tidak terlalu stabil di emotion. Ibarat kan kalau ya jadi kalau misalnya dia kayak kalau perempuan tuh kayak lagi PMS gitu loh, kayak lagi datang bulan kan, kemudian parah ya, sama dia kayak gitu, mau dia cowok mau dia cewek kayak gitu. Jadi di jam 1 contohnya, jam 1 siang dia pengen makan es krim, tiba-tiba jam 1:30 dia pengen makan sesuatu yang panas gitu. Ada The Emperor lagi. Ini energinya sama-sama dominan sama kamu sama dia. Dia orang yang suka hal-hal yang berbau astrologi, astronomi, prediksi. Aku juga ngeliat dia orang yang pandai untuk memprediksi sesuatu. Di sini dia memperlihatkan ya powernya seperti apa. Dia bukan tipe orang yang nutup-nutupin. Jadi misalnya dari finansial yang oke, ya udah aku kan mampu nih beli barang ini, ya udah aku showing off aja gitu. Aku melihat di sini dari The Emperor cukup stabil orangnya. Bisa dilihat aku lihat orang ini tuh kayak gini loh. Dia mempunyai tujuan yang pasti. Bagus banget ya energinya. Dalam arti gini, kalau dia tahu nih tujuannya pasti seperti apa, dia bisa dapetin itu dengan kayak tinggal gini doang. Yang aku lihat di sini kan dia pakai armornya, pseudo armornya warna emas. Sedangkan kamu tuh kayak bear aja. Istilahnya kamu tidak takut dengan siapa yang akan datang. Kamu tidak takut untuk bisa dibilang menghadapi situasi. Dia nggak takut, tapi dia lebih prefer sebelum ada yang macam-macam, aku mendingan showing off dulu nih, kayak aku gimana gitu. Dari The Armor of Gold ini aku melihatnya memang dia lebih cenderungnya ke arah-arah yang memang material things.
Yang aku lihat di sini dia juga punya protection yang cukup kuat. You both sama, kalian berdua sama mempunyai protection yang cukup kuat, but kamu lebih kayak berpikir secara clear, kalau dia berpikir secara pokoknya aku mau sesuatu yang baik, aku mau sesuatu yang kayak I'm on top gitu. Jadi dari segi tujuan, aku ngeliat di sini tujuan kalian sebenarnya sama, cuman berada di dalam halaman yang beda. Kamu punya power kamu sendiri, kamu punya jalan sendiri, dia punya jalan sendiri. Tell me more about who is this person. Dari the Nine of Cups, sama energinya mirip banget sama kamu. Ada Three of Pentacle lagi. Three of Pentacle keluar 3 kali. Kalian bisa bisnis partner bersama nih ya. Orang yang kreatif. Kalian tumbuh bersama. Dia adalah seseorang yang harus terlihat gitu. Jadi bukan tipe orang yang suka private ya. Karena yang aku bilang dia lebih suka showing off tentang dirinya siapa, dia dapat apa gitu. A lot of 3 in here. It means kamu sebenarnya sama dia adalah pasangan yang kayak power couple. It's like Beyonce and Jay-Z. Orang-orang yang bisa dibilang kalau kamu berbisnis sama dia, kalian mempunyai bisnis yang cukup bagus ya. Bisa benar-benar kayak punya power yang gede kalian berdua. Jadi karena kamu punya power, dia punya power. Ini bukan seseorang yang kayak passive and active. Dua-duanya aktif, dua-duanya dominan. Bukannya artinya nggak cocok, tapi karena dominan dua-duanya, istilahnya untuk segi kepekerjaan majunya lebih cepat gitu. Cuman kalau relationship, ya memang kalau relationship bisa dibilang konfliknya karena ego masing-masing. Yang aku lihat di sini, coba ya aku bakalan lihat satu lagi tentang orang ini. Ini pertemanan. Jadi datangnya dari dunia pertemanan. Kalian tuh memang bukan hanya berdua temenan gitu loh, enggak. Cuman memang ini di satu perkumpulan yang sama. Coba ya kita lihat. This person very familiar loh. Ada the Ten of Wands, seorang yang sangat bertanggung jawab. Dia punya tanggung jawab yang kuat, tanggung jawab yang besar dalam hidupnya dia. Bisa tanggung jawab ke keluarga. Tapi yang aku lihat memang pebisnis. Ini ada yang pebisnis, ada orang yang memang punya jabatan tinggi. Aku juga ngeliat di sini dari Three of Cups, kalian selebrasi selalu bersama, kayak hangout selalu bareng gitu. I see a lot of green and yellow ya. Jadi memang ini berhubungan sama professional life. Bisa dia klien kamu atau vice versa. Pokoknya ini ada sesuatu yang berhubungan sama karir. Dia bisa bantu karir kamu meluncur, dan kamu juga bisa bantu karir dia meluncur. So kalau misalnya secara physically terlihat jelas dominannya ya, auranya terpancar, aura dominan. Terus kalau misalnya dari fisik tuh dia tipe orang yang memang punya keunikan. Jadi atraktifnya unik. Terus dia orang yang cukup bisa dibilang cara berpakaiannya pun bukan cara berpakaian kayak orang biasa. Bukan yang tipe yang maunya sederhana. Aku bakal lihat dari pesan dari Oracle Card. Kita lihat dari sini dulu. Ada palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Aku ngelihat dia punya kekuatan yang cukup besar. Dia orang yang stabil, secure. Dia orang yang seperti itu apa adanya. Dia tidak akan berubah. Walaupun dia punya ego, dia gak akan berubah. Kamu pun gitu. Dia tumbuh bareng sama kamu. Endurance, dia tahan banting. Dan dia surprisingly orang yang fleksibel. The Dragonfly. Be lighthearted, finding out things, coming to light, adapt, change, and heal. Aku juga ngelihatnya dia orang yang tipe yang mudah memaafkan. Kalau dia tahu tentang sesuatu, the truth, walaupun the truth, kebenaran itu kayak sesuatu yang mengecewakan, lebih baik dia tahu yang benar, dia tahu yang jujur. Di situ dia lebih mudah memaafkan.
Dia mudah beradaptasi sama situasi yang tidak dia sukai. Dia healingnya cepat. Ada the golden mirror, self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. Orangnya agak narsis ya. Aku bilang dia bukan tipe orang yang sederhana, bukan tipe orang yang bisa dibilang aku dapat menurunkan egoku. Tidak, egonya besar, akan selalu seperti itu. Tipe yang narsistik, tipe yang aku, pokoknya segala macam harus aku. Ascending, transcending obstacle, learning expansion, new phase, preparing for union. Ayo loh. Hati-hati, karena bisa bersatu. Persiapan untuk union, persiapan untuk persatuan. Di sini ada sebuah penghalang yang akhirnya bisa dihempaskan. Ada the sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. You have power besar. Kamu punya powernya besar nih. Aku nggak ngomongin soal duit ya, duit atau finansial or karir ya. Kalau power, it's energi. Energi kamu besar, energi dia besar. Ibaratnya kalau kalian berdua kayak aku berhadapan sama kalian tuh, maju-majuannya tuh kencang banget. Dan di sini ada sesuatu yang clear. Kamu akan tahu tentang sesuatu. Bisa dibilang ini akhirnya membuat sebuah keputusan. Si sesuatu ini yang kamu tahu ini membantu kamu membuat keputusan yang clear. Dan di sini ada sebuah revelation. Ada sesuatu yang terbuka. Aku bakalan lihat lagi dari sini. Romance, Cupid's arrow strikes. Kayak gini. Ibaratnya kayak Cupid ya. Aduh nih dua orang, dua-duanya egonya besar, dua-duanya tuh kayak dominan. Ini dibuat jatuh cintanya deh dua-duanya. Kayak gitu loh. Dan ini benar-benar dia jatuh cinta sama kamu. Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Jadi, kamu harus go with the flow. Kamu terbiasa untuk ngatur semuanya, coba jangan atur apapun, biarkan alam semesta yang bantu. Karena kehidupan ini bagaikan sebuah Korean drama, ada episode, ada serinya. Dan ini pasti selalu shifting, selalu berubah, siklusnya selalu baru. Pasti akan ada sesuatu yang berubah. Saat kamu surrender, saat kamu berserah diri sama yang di atas dan tidak mengatur segalanya, kamu bakalan surprise sendiri, bakalan terkejut sendiri ujungnya kemana. Karena yang membantu alam semesta. Ada give thanks for the blessing of love soon to come your way. You know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Jadi yang aku bilang, prepare for the union. Jadi bentar lagi ini ada sebuah union antara kamu sama dia, ada sebuah persatuan. Ada manifesting miracle, your dream it's soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Jadi kamu akan memanifestasikan sebuah kehidupan percintaan yang kamu inginkan. Akan ada sebuah momen di mana semua itu jadi realita. Time, you are trying too hard. Give it time. Jadi serahkan semua sama di atas dan everything takes time. Butuh waktu. Jangan seperti kejar-kejaran sama waktu. Itu gak bakalan pernah menang. Jadi karena semua butuh waktu, kita serahin aja. Jangan berharap sama aku bakalan bikin, contohnya nih ya, aku bikin goal 1 tahun ini. Jangan kayak gitu. Lebih baik kamu nikmatin momen. Saat itu kamu akan surprise sendiri momennya datangnya kapan. Okay? Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Wheel of Fortune. Ada the Fool.
Oke, tadi kan ada kamu butuh waktu sendiri untuk kontemplasi. Pertama itu. Kedua, di sini kalau outcome ada the wheel of fortune, ada sebuah destiny, pertemuannya atau persatuannya atau ngehannya itu sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak terduga. The wheel of fortune itu ibaratkan yang tadi, alam semesta yang membantu. The fool ada sesuatu yang akan dimulai. Ten of Pentacle, ini ada sebuah keberuntungan. So, this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Komennya, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Dan kalau misalnya kamu suka video ini, kamu bisa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua yang akan pilih The Blue Stone. Cantik ya. Jadi aku akan membacakan tentang energi kamu, lalu energi dia. Siapakah dia yang tidak bisa hidup tanpamu? Ini diperuntukkan untuk fun, diperuntukkan aku memberikan energi ini untuk memberikan booster kebaikan, kebahagiaan. Jadi ini adalah timeless reading. Kalau misalnya kamu nonton ini setahun setelah aku post ini, juga teraplikasikannya setahun setelah kamu saat kamu menonton. Jadi energinya tetap ya. Energi yang aku berikan tetap. Okay. Spirit guide, angel, divine power, like God, and graces. I'm gonna say my God, I can speak the truth. This is your energy. Ini energi kamu dulu. Okay. Tell me about the people who pick the blue stone current energy right now. Ada the Eight of Pentacle, ada achievement, ada penghargaan yang kamu raih. Ini kalau yang namanya Eight of Pentacle lagi nyaman ya, sama memanjakan diri sendiri. Ada sebuah rezeki yang didapat, dibarengin sama Three of Swords. Lagi fokus healing diri sendiri. Dari Three of Swords di sini ada sesuatu yang mengecewakan dirimu. Akhirnya kamu menarik diri dari situasi itu dan fokus untuk healing. Let's see ya. Tell me more about the people who pick the blue stone current energy right now. Tell me about your current energy right now. Ini ada apa sih dengan bulan ini ya? Bulan November. Semuanya biru. Aku tuh kemarin tuh nggak planning buat bikin kayak gini kokonya. Terus pada saat aku baca ini, bajuku juga warna biru. Kalau kamu lihat, bajuku warna biru. Ada apa dengan warna biru bulan ini? Oke, kita lanjut ya. Di sini aku melihat energi Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio. Check summarizing and Venus and Vedic rising saat aku ngomongin soal zodiak. Di sini juga energi kamu lagi banyak banget melindungi diri. Lagi banyak cari tahu tentang seseorang, atau kamu lagi benar-benar bisa dibilang gaining knowledge ya, mencari sesuatu agar kamu tahu tentang situasi. Cuman dari Page of Swords di sini ada rasa amarah, tidak dipungkiri. Kalau kamu lihat di sini orangnya mukanya merah, jadi lagi menahan sebuah emosi juga, gitu. Be careful, hati-hati sama omongan saat kita lagi marah. Saran aku itu. Kita lihat ya tentang dia yang tidak bisa hidup tanpamu. Siapakah orang tersebut? Who is this person that cannot live without you? The people who pick the blue stone. Ada Six of Swords, sama ada The King of the Ocean. Oke, tidak dipungkiri dia orang yang lumayan egois, dominan. Di sini aku lihat orangnya juga energi The Emperor, Aries. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Dia orang yang cukup tegas, cukup bisa dibilang kokoh ya. Yang aku lihat di sini dia juga orang yang maunya semuanya dia yang ngatur. Secara energi sekarang dia lagi bener-bener
kepala batu. Dari Six of Swords di sini memang ada rasa ketenangan. Cuman aku melihatnya dari sini posisinya lagi moving on, lagi berjalan mencari sebuah ketenangan. Aku juga ngelihat dia kayak lagi banyak merelakan sesuatu. Aku juga akan konfirmasi dari sini tentang energi orang itu gimana, yang tidak bisa hidup tanpa dirimu. Ada The Knight of Swords, sama lagi marah, lagi penuh dengan pergejolakan. The Knight of Swords ini dia melakukan sebuah tindakan yang nggak dia pikir dua kali. Di sini aku juga ngelihat ada sebuah komunikasi yang lumayan fast, ada yang intens, ada yang berdasarkan ego semata. Komunikasinya jadi ucapan-ucapan yang diucapkan itu berdasarkan emosi sesaat. Aku juga ngelihat di sini juga ini maju mundur ya nih orang. Ini energi move on, ini energi balik ke belakang lagi. Oke. Kita lihat siapa orangnya. Secara energi sebenarnya dia lebih dominan daripada kamu ya. Aku ngeliat di sini dia adalah seseorang yang bisa dibilang maskulinnya besar, kontrolnya besar juga. Mau dia perempuan, kalau ada sisi maskulin yang besar, berarti memang dia tipe orang yang alpha, mendominasi. Cuman dia adalah figur yang lumayan punya wibawa di sekitarnya dia. Terus dia orang yang berstruktur. Coba ya kita lihat dulu tentang who is this person that cannot live without you. Yeah. Who is this person that cannot live with the people without the people who pick the blue stone. Ada the Five of Swords, dia lagi emang orangnya culas ya, orangnya sneaky banget. Dia mau menang sendiri. Ada penyesalan. Who is this person? Ini orang masa lalu yang menyesal, bingung. Ada Two of Swords. Aku minta satu lagi deh. Who is this person? Iya, dia mengenang masa lalu, gak bisa ngelepasin. Ada sesuatu yang tidak bisa dilepaskan secara bisa memori tentang dirimu sama dirinya dia. Cuman yang aku ngelihatnya di sini memang ada sebuah perbuatan dia yang memang mengecewakan atau memang menyakiti. Akhirnya tapi dia menyesal atau dia menyesalkan sebuah keadaan yang memang sudah tidak ada lagi. Yang aku lihat di sini kalau kamu nanya siapa, dia orang yang lagi berada di keadaan stabil, tapi dia juga ngapa-ngapain, tapi menginginkan sesuatu. So aku melihatnya di sini memang dia seseorang yang mempunyai kenangan sama dirimu. Aku bakalan lihat dari tarot deck lain untuk konfirmasi. Duduk kesemutan. Tell me more about who is this person that cannot live without the people who pick the blue stone. Who is this person? Ada the Nine of Cups. Okay. Ada the Three of Cups. Ada Pisces, Scorpio, Cancer. Aku juga ngeliat dia adalah orang yang ada di circle pertemanan kamu ya. Dia bukan tipe orang yang asing yang kamu nggak tahu siapa. Who is this person? Kamu pernah spending time atau spending the night together? Pernah ngabisin waktu bersama? Ada Ten of Swords. Orangnya penyendiri. Di sini ada The Hermit, ada energi Virgo. Who is this person? Dia suka sendiri, suka jalan-jalan sendiri. I just need one card. Who is this person that cannot live without the people who pick the blue stone? Thank you. And then this King of Cups, energi Pisces, Scorpio, Cancer. Okay, kalau kamu feminine, dia adalah sosok orang yang ada di hati kamu. Tapi kalau kamu maskulin, dia adalah sosok orang yang memprioritaskan dirimu. Cuman yang aku lihat di sini memang orangnya cukup diam-diam aja, nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong. Dia lagi di fase diam soalnya. Aku juga ngeliat di sini ada Hermit lagi mencari jati diri. Kalau kamu nanya siapa, dia sosok yang dewasa sebenarnya.
Aku juga ngeliat di sini dia orang yang suka dunia malam. Bukan artinya kayak clubbing gitu-gitu, enggak ya. Maksud aku dia aktivitasnya di malam hari lebih banyak gitu, karena saat malam itu energi dia kayak apa ya, konten tenang ya. Terus aku juga ngeliat di sini ada Nine of Cups, ada yang lagi fase lagi liburan, healing, lagi jeda. Jadi ada yang kayak sibuk kerja dulu kemarin-kemarin, tapi saat ini yang aku lagi baca dia lagi fase ketenangan. Ada yang lagi pulang kampung, ada yang lagi liburan, ada yang lagi emang di rumah aja. Pokoknya lagi keluar dari hiruk pikuk gitu. Ya, kalau mengasingkan diri dari hiruk pikuk, ya, dari lingkungan sosial. Cuman orangnya memang cukup terbuka kalau sama teman ya. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak gak ngasih kabar segala macam, tetap ngasih kabar, tapi dia memang banyak menghabiskan waktu sendiri. Cuman dari Ten of Swords ini, kalau kamu nanya siapa, ini bisa vice versa loh ya. Ini bisa orang yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia. Jadi ada beberapa dari kalian yang skenario seperti ini. Skenario yang lain adalah dia lagi di fase lagi dikecewakan, lagi ditipu, lagi habis ditipu, habis di backstabbing. Kalau ini Ten of Swords-nya. Tapi aku melihatnya dia orang yang cukup bisa survive, tahan banting gitu. Aku ngelihat di sini dari The King of Cups, emotionally stable. Kalau about physically, this person have long hair. Kalau laki-laki, ya kalau sosok laki-laki dia sosoknya rambutnya nggak pendek ya, nggak cepak. Cuman kalau dia perempuan, of course rambutnya panjang. Terus di sini aku melihatnya dia cukup I see blush. Jadi kalau misalnya dia senyum tuh kayak kamu ngelihat ada ronanya, ada warnanya di mukanya dia. Terus di sini aku ngelihatnya what else do I need to know about this person physically? Ya tenang banget loh. Ini kayak kalau dari segi pembawaannya tenang ya, bukan pembawaan yang saat ketemu tuh bikin panas gitu, enggak. Cuman kalau saat dia marah udah keluar di kata-kata itu. Cuman aku melihatnya memang dia cukup penuh dengan abundance. Jadi ibaratkan kayak dia berada di suatu pekerjaan yang dia tuh sudah kayak bosan di titik jenuh, karena dia udah bisa sebisa itu, udah tinggal merem aja gitu loh. Terus aku juga ngeliat di sini lagi fase mencari sebuah hal yang lebih berharga. Ini mirip banget kayak nomor 1, 2, cuman dari The Hermit di sini aku melihatnya yang dia cari adalah sesuatu yang bisa menumbuhkan passionnya dia, menumbuhkan gairahnya dia. Saking bosannya dia tuh sampai kayak ada yang lagi meditasi, ada yang lagi benar-benar sendiri nih, kayak waktu 1 hari tuh dia sendirian aja, cuma kayak memikirkan tentang kehidupan. Aku juga ngelihat di sini ada sisi misterius dari orang ini. I see apalagi ya di sini. Mukanya tuh bukan muka yang galak loh. Jadi kalau dilihat tuh sangat open ya, nggak bikin berintimidasi, walaupun energinya dia tuh energi yang powerful. Jadi ramah tapi dominan. Gitu. Oke, aku bakalan lihat dari Oracle card. Nah, ini dulu. Ada Heart with a Key. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together perfect. Aku melihatnya dia adalah kunci kebahagiaan kamu, dan ini bukannya bergantung soal kebahagiaan ya. Dia mempunyai sebuah kunci di mana dia bisa mendapatkan hati kamu, membuka sebuah peluang-peluang dalam hidup kamu,
Terus kalau misalnya heart with the key itu ibaratkan kunci untuk bisa dibilang fulfilling apa yang hati kamu mau, memenuhi apa yang kamu inginkan. Dia mempunyai kemampuan seperti itu. Ada coffin, ending brings new beginning, growth, change, liberation, transition. Jadi yang aku lihat dari kamu sama dia ada sesuatu yang pernah ending, dan after ending ini ada sebuah beginning. Ada health choices, making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, bring happier. Ini saran buat kamu, harus punya momen di mana kamu fokus sama diri sendiri memang. Making health choices, jadi membuat keputusan-keputusan yang sehat di kehidupan pribadi sama kehidupan percintaan. Self-love banyakin, self-care banyakin, dan saat kamu being happy, saat kamu happy, di situ hal-hal yang membuat kamu happy pun membuat kamu bahagia semakin dekat. Terus di sini ada wedding rings, an union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Terus a promise, ada janji yang diutarakan. Ini bisa janji di kehidupan sebelumnya atau saat ini, cuman ini janji yang mempersatukan antara dua umat manusia, antara kamu sama dia. Ada mirror, mirroring each other, self-image, relationship, reflects or wounds introspection. Kamu berada di dalam situasi di mana kalian seperti kaca, seperti berkaca satu sama lain. Ada mirroring. Saat dia sakit, kamu juga lagi sakit. Saat dia lagi happy, kamu juga happy. Energi yang seperti itu. Okay, di sini ada the Grim Reaper. The relationship is over, no second chances, grow and transform your life. Jadi ini ada sebuah relationship di antara kamu sama dia yang harusnya sudah ending agar sesuatu yang baru dimulai lagi. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Ini kayak dia itu every moment. Di momen aku bacain ini ke kamu, dia lagi mikirin dirimu. Ada sebuah transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. Jadi ada sebuah transformation yang berdasarkan energi cinta. Kehubungan kalian berdua akan semakin didalamkan, koneksi kalian akan semakin diperkuat. If you could do anything, what will it be? The answer dwell in your heart, not your mind. For the heart is the gateway to the soul. Kalau misalnya kamu bisa ngelakuin apapun ya saat ini, apa yang mau kamu lakuin? Jawab sendiri ya. Karena jawaban itu bukan ada di kepala, tapi di hati. Jadi hati yang mesti jawab. Saat kamu sekarang bisa ngelakuin apapun, kamu mau lakuin apa? Gitu. Di situ, kalau hati yang jawab, it means itu yang seharusnya kamu lakukan. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now it is time to give to yourself. Ini waktunya buat ngasih waktu untuk diri sendiri dibanding ngasih waktu untuk dirinya atau orang lain yang kamu fokusin. Jadi saat kamu fokus sama diri sendiri, di situ kamu akan bisa tahu tentang keputusan apa yang harus kamu lakukan. Whether you going to leave or stay, apa yang harus kamu lepaskan, yang mana, dan apa yang harus kamu fokusin nanti. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Kamu kalau ngekritik orang lain, ngekritik pasangan, itu nggak bakalan ada hasilnya, nggak ada akan kebahagiaannya. Walaupun kamu mencoba membuat dia berubah, itu tidak akan berubah karena cinta itu menerima satu sama yang lain. Jadi kalau misalnya saat kamu nerima dia benar-benar dirinya seperti apa, itu bakalan membuat kehidupan kamu bertransformasi jadi lebih indah lagi. Okay? Ini aku bakalan bacain tentang the outcome of the situation. Kita geser dulu.
Tell me about the outcome of this situation. Ada Ace of Cups, ada Seven of Cups. Possibility banyak. Kamu mau sama dia jadi teman bisa, jadi pasangan bisa. Ace of Cups, akan ada cinta yang hadir dalam hidup kamu asal kamu bisa melepaskan hal-hal yang nyakitin kamu. Dari the Seven of Cups, ini asal kamu ending, menyudahkan sesuatu yang memang harusnya disudahi. Seven of Cups, ini ada possibility, ada peluang banyak. Ten of Pentacles, ada keberuntungan. So, di percintaan kamu ke depan ada sebuah keberuntungan dan ada cinta baru. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Kalau kamu mau tahu lebih spesifik, kamu bisa kontak aku, nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau request, kamu bisa komen di bawah, silakan. Kalau kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!